Selamat apa ini jam 4. Selamat sore. Saya akan membawakan sebuah tema yang merupakan salah satu daripada 5 aspek kecerdasan buatan. Ini nanti merujuk kepada satu bisnis namanya DGU. Itu perusahaan kecerdasan buatan dari Rusia. Ini yang salah satu aspek yang mereka kerjakan. Computer vision itu apa? Nanti kalau di Indonesia kan jadi visi komputer ya, jadi lucu. Bukan komputer yang punya visi, tapi bagaimana mesin itu belajar meniru bagaimana manusia melihat. Jadi kecerdasan buatan itu semata-mata ingin mengkloning manusia lewat 5 tahap, dan ini salah satunya ya. Dan DGU akan mengerjakan itu semua. Digital U, Computer Vision. Nah, kalau 5 itu di sini: Speech, Predictive, Biometric, Natural Language Processing, dan Computer Vision. Nanti saya akan bikin video jadi lebih detail, lalu juga kasih gambaran secara basic saja, garis besar. Ada yang spesifik dan garis besar, jadi kalian bisa belajar perlahan-lahan, nggak satu video terlalu panjang ya. Nah, ini computer vision itu bisa untuk deteksi wajah. Facial itu bukan kosmetik. Deteksi wajah, misalkan pegawai datang lalu deteksi wajahnya otomatis, lalu bisa jalan lewat untuk absen, atau untuk identifikasi produk. Ini salah satu aspek aja, mungkin bisa kalau untuk operasi atau untuk ngecekin gitu ya, nggak perlu manusia. Meskipun memang ya kalau di film-film ngakalin juga ada gitu ya, tapi ini kan satu yang meniru manusia, jadi juga nanti akan lebih baik ke depannya. Yang penting otomatisasi itu bisa berjalan dan bisa lebih efisien, misalkan kerja di pabrik atau apa gitu kan, mengurangi kebutuhan akan manusia yang bisa cepat lelah lalu ketiduran atau segala macam. Ini kan bisa 24 jam. Bisa juga untuk mendeteksi diagnosa medis kanker. Waktu beberapa tahun lalu katanya bisa kanker payudara dideteksi. Terus sekarang lagi digunakan untuk COVID ya, melihat sekitar lalu mendeteksi. Ini salah satu contoh yang DGU punya ya. Jadi dia udah bikin begini, lalu kita tinggal, dia bisa mendeteksi ini itu ranjang. Kalau kacamata saya kedeteksi nggak? Ya, ada beberapa kadang-kadang salah gitu ya, kok dikira. Ini dari berbagai kumpulan gambar ribuan gitu, mereka lalu mengambil satu kesimpulan, ini barangnya apa.
Ya emang kadang-kadang belum sempurna ya, tapi butuh proses lah. Contohnya seperti itu. Ini kita, itu tadi ada yang penting di sini nih. Ini ada duitnya ya. Lalu kenapa pilih DigiU? Nanti terakhir kita ke sini. Saya mau menunjukkan ini sudah di Google saja. Lalu saya mau translate. Satu tulisan yang menarik tentang computer vision. Contohnya seperti ini nih di jalanan, deteksi gitu ya. Banyak objek lalu disimpan. Salah satu jenis AI yang menarik adalah computer vision, visi komputer, dan kita mungkin tidak menyadari bagaimana kerjanya. Dia bisa identifikasi objek secara otomatis dan dengan kapasitas yang tanpa batas. Ini yang terbatas, tapi nanti kan sudah dikembangkan tuh oleh Google, Facebook segala macam. Dia itu otomatis ya, otomatis kerjanya. Jadi mengumpulkan data dengan cepat. Dan mereka diberi kemampuan untuk self learning, machine learning. Jadi belajar sendiri untuk selalu menjadi lebih baik. Makanya kenapa zaman saya masih muda, ya sekarang juga masih muda, cuman lebih tua. Pernah dengar Kasparov ya, Deep Blue, lalu mesin yang berikutnya apa, Deep Fridge atau apa gitu, itu sudah mengalahkan pecatur paling top dunia. Mereka dikasih berbagai langkah-langkah. Nah, untuk mengambil keputusan itu kan dia pakai computer vision ya, melihat papan catur, lalu memperhitungkan dalam hitungan detik jutaan kemungkinan gerakan dan memutuskannya. Nah ini, setiap hari ada 3 miliar gambar online. Yang penting di sini adalah data. Setelah ada data lalu dianalisa, lalu mereka makin meningkat lagi akurasinya. Saat ini akurasinya sudah meningkat 99%. Pada hari ini aplikasi untuk visi komputer berkembang eksponensial. Nah ini penting nih ya, duit. Tahun depan diperkirakan perangkat kerasnya dan computer vision omsetnya segini, 48,6 miliar. 48,6 miliar. Nah, kita lihat yang tadi tahun depan. Oh, ini 31% ya. 48. Oh, ini 52 malah. Ini tanpa Covid. Kalau ada Covid, dari sumber DigiU sendiri bilang kecepatan pendapatannya bisa 10 kali lipat. Ini uang ya. Jadi kita cukup berinvestasi saja, tidak perlu ikut kerja, mereka yang kerja, lalu hasilnya 50% buat kita. Ya tentu saja dibagi rata ke setiap investor dan tergantung berapa banyak dia beli sahamnya gitu, bukan ke satu orang kan ya. Nah ini kenapa pilih DigiU? Karena kapitalisasinya cepat, saya akui cepat. Saya sudah
ngalamin ini kan sejak Desember 2019. Ini 1,5 tahun sudah ada 50.000 orang di 180 negara seperti di PBB ya. Juga ada edukasinya nanti di DCU. Dan juga di high tech, di blockchain dan kecerdasan buatan. Blockchain memang sedang happening dan lagi benar-benar dikembangkan ya. Tetapi video ini mau khusus merujuk kepada computer vision. Nah, computer vision itu juga tidak terlepas dari yang sudah dikerjakan, yaitu DMP sementara ini, lalu sedang dikerjakan MLF. DMP ini mengumpulkan data manual processing kalau nggak salah. Pokoknya ngumpulin data, big data lah, yang sering kita dengar big data. Ngumpulin. Makanya membentuk crowdfunding karena butuh juga dari investor itu data-data, lalu keaktifan segala macam. Dan machine learning supaya bisa mengolah data itu dan belajar, dan itu terjadi secara otomatis sehingga nanti produknya jadi dan bisa dilempar ke pasar, lalu jadi uang ya, jadi uang dan kita dapat dividen investornya. Ini juga bisa untuk apa? Rekonstruksi foto. Computer vision. Nah, ini detailnya apa? Cara kerjanya computer vision, tapi ya nggak usah terlalu ini, nggak usah. Kalau mau detail bisa dibaca ya. Nanti saya taruh lah ini ya linknya, sama link di DCU juga boleh kalau baca-baca. Nah, ini yang lagi ngetren Tesla gitu ya, pakai mobil yang bisa nyetir sendiri meskipun masih nabrak sekarang, tapi nanti makin disempurnakan sehingga saya yakin 5 tahun lagi saya akan beli satu mobil yang tanpa supir, saya bisa tidur, mobilnya bisa jalan sendiri pakai visi computer vision, tidak nabrak ya. Ini mengarahkan jalan di jalan raya, menghindari menabrak rintangan, dan mengemudikan penumpangnya dengan aman karena punya banyak sensor di mobilnya. Nah, ini pengenalan wajah tadi, facial. Augmented reality juga. Nah, augmented reality ini penting karena kadang-kala kita tidak bisa ke lapangan atau itu bisa direalisasikan dalam software dan nanti waktu diimplementasikan di lapangan persis seperti itu. Bisa sekarang seperti melihat barangnya langsung, ukurannya, skrupnya detail sekali pakai computer vision dan virtual reality gitu-gitu ya. Nah, ini di bidang kesehatan. Nah, ini tantangannya. Nah, ini teknis ya, kita nggak usah terlalu ke teknis lah ya. Kita kan cukup sebagai, misalkan tujuan saya sih
juga untuk selain edukasi juga mengajak untuk berinvestasi. Jadi tidak usah terlalu bingung, nanti ada yang ngerjain itu detil-detil teknisnya. Oke, itu dulu ya. Nanti masih ada 4 lagi yang saya akan jelaskan. Ini masih salah satu